Platonic ini series yang rilis di tahun 2023 berfokus pada hubungan Will dan Sylvia, di mana mereka udah temenan sejak lama, sempat off, dan sekarang kembali berhubungan lagi karena si Will baru aja bercerai. Jadi sepanjang series kita melihat bagaimana mereka berdua kembali bertemu dan bersenang-senang seperti pada saat dulu. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya di series ini. Dan ini dibawain dalam bentuk komedi, terhitung santai juga. Jatuhnya tuh lebih ke tipikal tontonan ringan yang menurut gue ini cocok banget ditonton setelah selesai kerja gitu. Karena nggak perlu mikir juga. Kadang ada beberapa momen lucunya, kadang mereka mencoba untuk relatable, tapi antara dua hal ini menurut gue sendiri ada beberapa yang hit and miss sih. Cuma sebelum gue nonton series ini ya, awalnya tuh gue kira bisa nggak sih cowok dan cewek yang dua gender yang berbeda ini mereka temenan atau menjadi sahabat yang deket banget tanpa menimbulkan kecemburuan dari pasangan dan tanpa terdevelop hubungan romance gitu. Awalnya gue kira topik ini yang mereka coba bawakan ya melalui series ini, tapi ternyata ini tuh bukan series yang mengarah ke romance, tapi ini lebih ke murni temen lama yang sering bodoh-bodohan bareng gitu. Cuma kalau biasanya itu kan cowok sama cowok dan cewek sama cewek, tapi di sini tuh eh, cowok dengan cewek gitu. Dan ya, yang kayak tadi gue bilang ini series yang emang enak banget untuk diikutin walaupun bukan tipikal yang adiktif banget ya, dimana setelah kalian selesai nonton episode ini pengen langsung lanjut ke episode berikutnya gitu. Tapi ini lebih ke tontonan yang emang bener-bener santai banget dan salah satu keenakannya ya kalian bisa stop di mana aja gitu karena nggak ada, seinget gue nggak ada cliffhanger-nya ya di akhir episode. Secara karakter di series ini tuh ada Seth Rogen dan Rose Byrne. Ini dua karakter utama ya di sini. Masing-masing juga punya plotnya tersendiri di mana si Seth Rogen dengan kesulitan mencoba untuk move on dari sebelumnya. Dia salah satu pemilik bar juga, sedangkan si Rose Byrne dengan sisi insekuritasnya gitu dan aspek keluarganya ya. Dari sisi cerita ya menurut gue kadang menarik, kadang enggak, ya mungkin ini jatuhnya kayaknya akan lebih relate ke penonton di usia 40 tahunan gitu yang udah berkeluarga juga gitu dengan masing-masing perspektifnya ya, di mana ada orang yang kembali single dengan usianya dan satunya lagi dari sisi ibu rumah tangga gitu dengan aspek insekuritasnya juga gitu. Dan yang gue suka dari sisi series ini ya itu ada di chemistry antara kedua orang ini di mana bisa dibilang jadi yang ngangkat ya untuk series ini karena menurut gue ya ini dapet banget sih antara mereka berdua. eh, Kelihatannya mereka juga enjoy banget sih dan kelihatan cukup real juga gitu. Jadi kayak nggak nonton sebuah series ya. Dari sisi topik ini ada relationship dengan sentuhan krisis dalam hidup ya, tapi dibawain dengan komedi dan entah kenapa gue selalu punya soft spot dengan tema krisis kehidupan gitu. Dan di sini tuh ya terhitung lumayan dapat walaupun nggak dibahas secara lebih dalam ya kalau menurut gue. Jatuhnya lebih ke tipis-tipis aja, nggak ada sesuatu yang bener-bener deep banget. Dan jatuhnya ya bisa dibilang ini series yang lebih ke seru-seruan antara dua teman lama gitu. Ditambah dari sisi vibe dan pembawaannya juga emang ringan dan fun banget gitu ya. Jadinya ya series seperti ini. Selain itu ada beberapa momen yang menurut gue cukup lucu cuma nggak sampai ngebuat gue ketawa banget sih. Dan episode 10 atau episode terakhirnya juga
Sebenarnya lumayan bagus walaupun ada sisi randomnya ya, tapi cukup menarik sih sebenarnya di episode itu tuh punya bobotnya sendiri juga gitu. Dan kalau buat gue ini tuh jatuhnya lebih ke series yang drama komedi, tapi ya ini terhitung agak mediocre sih. Nggak bisa dibilang jelek, tapi kurang sesuatu untuk bisa dibilang ini series yang bagus gitu. Intinya sih gue masih bisa nikmatin ya, dan gue biasa tuh nonton pas sambil makan malam gitu, karena emang nyaman banget untuk menemani gue. Jadi kalau kalian mencari tontonan yang ringan dan nggak perlu fokus banget untuk ngikutin apa yang terjadi di layar, ya ini bisa jadi salah satu rekomendasinya sih kalau menurut gue ya. Jadi itu aja opini gue mengenai series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.